Aku dituduh pembawa sial oleh suami karena bisnisnya bangkrut. Lalu diceraikan padahal yang membuat bangkrut adalah wanita simpanannya. Akan ku balas kelakuannya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Saya, Rina, selalu percaya bahwa pernikahan kami adalah cerita dongeng yang nyata. Saya bertemu dengan Andi di sebuah kafe kecil di pinggir Jakarta, saat hujan deras mengguyur kota dan membuat kami terjebak di bawah atap yang bocor. Dia adalah pengusaha muda yang penuh semangat, dengan mata yang berbinar saat berbicara tentang mimpi membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Saya, seorang desainer grafis freelance, terpikat oleh ambisinya. Kami menikah 2 tahun kemudian, di sebuah pantai di Bali, dengan angin laut yang lembut dan janji-janji abadi yang kami ucapkan di depan matahari terbenam. Itu adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi kehidupan sempurna. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana tapi nyaman di kawasan suburban Jakarta Selatan. Rumah itu bukan istana, tapi bagi saya, itu adalah surga kecil kami. Dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto kenangan, liburan kami ke Lombok, pesta ulang tahun Andi yang saya susun dengan hati-hati, dan tentu saja, momen-momen bisnisnya yang sukses. Andi memulai bisnis impor barang elektronik dari Cina, dan saya menjadi pendukung utamanya. Saya bukan hanya istri, saya adalah mitra. Saya membantu merancang logo perusahaan, mengelola media sosial, bahkan ikut dalam rapat-rapat malam hari ketika dia butuh masukan. Kamu adalah keberuntunganku, Rin, katanya selalu sambil mencium kening saya. Kata-kata itu membuat hati saya meleleh, membuat saya merasa dihargai. Pagi-pagi kami dimulai dengan rutinitas yang hangat. Saya bangun lebih dulu, menyeduh kopi hitam pekat untuk Andi seperti yang dia suka dan menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi dan secangkir teh manis untuk saya. Andi akan turun dari kamar tidur dengan rambut acak-acakan, tersenyum lebar saat melihat saya. "Selamat pagi, istri tercinta," gumamnya sambil memeluk saya dari belakang. Kami akan duduk di meja makan, membahas rencana hari itu. "Hari ini ada meeting dengan investor baru," katanya suatu pagi, matanya penuh harap. "Kalau deal ini jadi, kita bisa ekspansi ke Singapura." Saya tersenyum bangga. "Pasti berhasil, sayang. Kamu kan jago negosiasi." Saya selalu mendukungnya, bahkan ketika bisnisnya mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. Beberapa bulan terakhir, ada masalah dengan supplier di Cina, keterlambatan pengiriman, harga bahan baku naik, dan persaingan yang semakin ketat dari kompetitor lokal. Andi sering pulang larut malam, wajahnya lelah dan penuh kerutan. Tapi saya ada di sana, menyambutnya dengan pelukan dan makanan hangat. "Semua akan baik-baik saja," kata saya, meski dalam hati saya mulai khawatir. Suatu malam, setelah Andi pulang dari kantor dengan wajah muram, saya mencoba menghiburnya. Kami duduk di teras belakang, menghadap taman kecil yang saya rawat dengan penuh kasih. Bunga-bunga mawar yang saya tanam sedang mekar. Aroma manisnya menyatu dengan angin malam. "Cerita dong, apa yang terjadi hari ini?" tanya saya sambil menyandarkan kepala di bahunya. Andi menghela napas panjang. "Ada kesalahan dalam pengiriman barang. Beberapa kontainer hilang di pelabuhan. Ini bisa rugi besar, Rin." Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di matanya. Biasanya, dia adalah pria yang optimis, tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. "Mungkin aku perlu konsultasi dengan dukun atau sesuatu," gumamnya setengah bercanda. Saya tertawa kecil. "Dukun? Kamu ini, Andi, kita kan sudah punya doa dan usaha. Jangan percaya tahayul begitu." Tapi Andi tidak tertawa. Matanya menatap jauh, seolah ada beban yang tak bisa dia bagi. Itu adalah tanda pertama yang saya abaikan. Saya pikir itu hanya kelelahan, bukan awal dari badai. Keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan aneh. Andi sudah pergi ke kantor lebih pagi dari biasanya, meninggalkan catatan di meja. "Meeting penting. Pulang malam. Love you." Saya tersenyum, tapi ada kekosongan di dada saya. Untuk mengisi waktu, saya memutuskan untuk membersihkan rumah.
Saat membersihkan laci meja kerjanya, saya menemukan secari kertas kecil nota belanja dari sebuah restoran mewah yang tak pernah kami kunjungi bersama. Harganya mahal. Untuk 2 orang. Mungkin meeting bisnis, pikir saya. Tapi hati kecil saya berbisik sesuatu yang buruk. Saya menggelengkan kepala, menepis pikiran itu. Andi bukan tipe pria seperti itu. Dia setia, penuh perhatian. Malam itu, ketika dia pulang, saya menyambutnya dengan senyum. "Aku masak ayam goreng kesukaanmu," kata saya. Kami makan malam bersama. Tapi Andi tampak terganggu. Teleponnya berdering beberapa kali, dan dia buru-buru mematikannya. "Siapa?" tanya saya santai. "Hanya klien," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Matanya menghindari tatapan saya. Itu adalah tanda kedua. Kami tidur saling memunggungi malam itu. Sesuatu yang jarang terjadi. Saya terbangun tengah malam, mendengar Andi bergumam dalam tidurnya. "Ini bukan salahku, sial." Kata "sial" itu menggema di kepala saya, membuat saya gelisah hingga pagi. Beberapa hari kemudian, bisnis Andi semakin terpuruk. Ada kabar dari karyawannya bahwa beberapa kontrak dibatalkan. Saya mencoba membantu lebih aktif. Saya datang ke kantor, membawa makanan untuk tim, dan ikut brainstorming ide-ide baru. "Kita bisa pivot ke produk lokal," saran saya di rapat. Andi mengangguk, tapi ada nada dingin di suaranya. "Terima kasih, Rin. Tapi ini urusan bisnis. Biar aku yang handle." Saya terkejut. Biasanya dia menghargai masukan saya. Malam itu, kami bertengkar kecil untuk pertama kalinya. "Kenapa kamu jadi begini, Andi?" "Aku cuma mau bantu," bentak saya. Dia menggosok pelipisnya. "Kamu nggak paham, Rin. Bisnis ini rumit. Mungkin ada yang salah dengan aura kita atau sesuatu." Kata-katanya aneh, penuh tahayul. Saya ingat ibu mertua pernah bercerita tentang ramalan pernikahan kami. Katanya tanggal nikah kami kurang bagus menurut primbon. Tapi Andi dulu menertawakan itu. Sekarang, dia seolah percaya. Saya mencoba mendekatinya, memeluknya. "Kita hadapi bersama, ya?" gumam saya. Dia mengangguk, tapi pelukannya terasa dingin. Itu adalah awal retak yang tak terlihat. Minggu-minggu berikutnya, kehidupan kami masih terlihat harmonis dari luar. Kami pergi ke pesta ulang tahun teman, tertawa bersama, berfoto mesra. Tapi di rumah, ada ketegangan yang menggantung. Andi semakin sering keluar malam, katanya untuk meeting. Teleponnya selalu berdering, dan dia mulai menyembunyikan pesan-pesannya. Saya mencoba percaya, tapi hati saya mulai retak. Suatu sore, saat saya sedang merancang logo baru untuk bisnisnya, Andi pulang lebih awal. Wajahnya pucat. "Rin, kita perlu bicara," katanya serius. Saya meletakkan pensil saya. Hati berdegup kencang. Apa yang salah? Dia duduk di seberang saya, menatap lantai. Bisnis hampir bangkrut. Ada masalah besar dengan keuangan. Saya terkejut, tapi langsung berdiri untuk memeluknya. "Kita bisa atasi, Andi. Aku punya tabungan. Kita jual aset kalau perlu." Tapi dia menolak pelukan saya. "Bukan itu, Rin. Aku pikir mungkin ada pembawa sial di hidupku." Matanya menatap saya, penuh tuduhan yang tak terucap. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati saya. Saya tertawa gugup. "Kamu bercanda, kan?" Dia menggeleng. "Ibu pernah bilang, tanggal nikah kita nggak bagus. Dan sejak menikah, bisnis mulai goyah." Saya terdiam, tak percaya. Ini bukan Andi yang saya kenal. Ini seperti orang asing. Malam itu, kami tidur terpisah. Saya menangis diam-diam, mempertanyakan segalanya. Apa yang salah dengan saya? Apa saya benar-benar pembawa sial? Tapi dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Andi menyembunyikan sesuatu. Dan saya mulai curiga itu bukan hanya bisnis. Keesokan paginya, saya bangun dengan tekad baru. Saya akan mendukungnya lebih lagi,
membuktikan bahwa saya adalah keberuntungannya, bukan sial. Saya masak sarapan spesial, tapi Andi sudah pergi. Catatan di meja. Pergi ke kantor. Jangan tunggu. Hati saya sakit, tapi saya tersenyum paksa. Ini hanya fase, pikir saya. Tapi fase itu semakin gelap. Beberapa hari kemudian, saat saya membersihkan mobilnya, saya menemukan anting-anting perempuan di jok belakang. Bukan punya saya. Hati saya berhenti berdetak. Siapa ini? Gumam saya. Saya simpan anting itu, berpura-pura tak tahu. Tapi benih curiga mulai tumbuh. Kehidupan bahagia kami mulai rapuh. Seperti rumah kartu yang ditiup angin. Saya masih mencintainya. Tapi ada retak yang tak bisa saya abaikan. Andi mulai menjauh, dan saya mulai bertanya-tanya. Apa ini akhir dari dongeng kami? Hari-hari setelah percakapan malam itu terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Saya, Rina, berusaha menjaga senyum di wajah saya, berusaha menjadi istri yang sempurna, tapi setiap langkah terasa menyakitkan. Andi semakin menjauh, dan tuduhan, pembawa sial, yang dia lontarkan malam itu terus bergema di kepala saya seperti lagu yang rusak. Saya mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya kekesalan sesaat, tapi hati saya tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah bisnis. Pagi itu, saya bangun dengan kepala berat. Andi sudah pergi lagi, tanpa catatan kali ini. Meja makan terasa kosong tanpa kehadirannya. Hanya secangkir kopi yang saya buat untuknya, kini dingin dan tak tersentuh. Saya duduk di sana, menatap ponsel saya, berharap ada pesan darinya, sebuah permintaan maaf, mungkin, atau sekadar tanda bahwa dia masih peduli. Tapi layar itu kosong. Saya menghela napas, mengingatkan diri bahwa saya harus kuat. Dia cuma stres, gumam saya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Saya memutuskan untuk pergi ke kantor Andi. Mungkin kehadiran saya bisa mengembalikan sedikit kehangatan di antara kami. Saya mengenakan blus biru kesukaannya, membawa kotak bekal berisi nasi uduk dan ayam goreng yang saya masak pagi itu. Dalam perjalanan, saya berhenti di sebuah toko bunga kecil di pinggir jalan dan membeli setangkai mawar merah. Untukmu, sayang, bisik saya pada diri sendiri, membayangkan senyum Andi saat melihatnya. Saya ingin mengingatkannya pada hari-hari awal kami, ketika cinta kami terasa tak tergoyahkan. Kantor Andi, yang terletak di sebuah gedung sederhana di bilangan Kuningan, terasa berbeda hari itu. Biasanya, tempat itu penuh dengan hiruk-pikuk karyawan, tawa, dan semangat. Tapi saat saya masuk, suasananya hening. Beberapa karyawan yang biasanya menyapa saya dengan ramah kini hanya mengangguk cepat. Wajah mereka penuh ketegangan. "Mbak Rina, apa kabar?" tanya Budi, manajer logistik, tapi nada suaranya datar, seolah dia menyembunyikan sesuatu. "Budi, Andi ada di dalam?" tanya saya, mencoba tersenyum. "Di ruangannya, Mbak, tapi sedang meeting," jawabnya ragu. Saya mengangguk, berjalan menuju ruangan Andi di ujung lorong. Pintu ruangannya tertutup, tapi saya bisa mendengar suara-suara samar dari dalam. Suara Andi, tegas dan penuh emosi, bercampur dengan suara wanita yang lembut tapi tajam. Saya mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Saya mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Pintu terbuka, dan Andi berdiri di sana, wajahnya kaku. "Rina, apa kamu ngapain di sini?" tanyanya. Nada suaranya hampir menuduh. Di belakangnya, saya melihat seorang wanita duduk di sofa ruangannya. Dia cantik, dengan rambut panjang hitam yang tergerai sempurna, mengenakan blazer merah yang mencolok. Dia tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya merinding, seperti kucing yang sedang mengintai mangsa. "Aku bawa bekal," kata saya, mengangkat kotak makan dengan tangan yang sedikit gemetar. "Aku pikir kamu mungkin lapar." Saya mencoba menjaga suara saya tetap ceria, tapi tatapan Andi membuat hati saya ciut. Dia menghela napas, seolah kehadiran saya adalah gangguan. "Rin, ini bukan waktunya. Aku sedang meeting dengan Lisa, konsultan keuangan baru kami.
Katanya cepat, menunjuk wanita di sofa. Lisa berdiri, mengulurkan tangan dengan senyum yang terlalu manis. Senang bertemu, Rina. Aku sudah banyak dengar tentangmu, katanya. Tapi kata-katanya terasa seperti pisau yang disembunyikan di balik sutra. Saya menjabat tangannya, merasakan dinginnya jari-jarinya. Senang bertemu juga, balas saya. Meski hati saya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah dengan wanita ini. Saya menyerahkan bekal dan bunga kepada Andi. Tapi dia hanya meletakkannya di meja tanpa melihat. Terima kasih, Rin. Nanti kita bicara di rumah, ya? Katanya, suaranya datar. Saya keluar dari ruangan itu dengan hati yang semakin berat. Di lorong, saya bertemu Budi lagi. Budi, apa kabar bisnis? Andi bilang ada masalah besar. Tanya saya, mencoba mencari tahu. Budi menghela napas. Parah, Mbak. Banyak kontrak dibatalkan. Dan ada masalah dengan pembayaran supplier. Pak Andi bilang kita mungkin harus PHK beberapa karyawan. Matanya penuh kekhawatiran. Tapi dia seolah ingin mengatakan lebih banyak. Saya ingin bertanya lebih lanjut. Tapi dia buru-buru pamit. Seolah takut kepergok. Malam itu, Andi pulang larut. Saya menunggunya di ruang tamu. Dengan makan malam yang sudah dingin di meja. Ketika dia masuk, wajahnya penuh kerutan. Dan bau parfum asing tercium dari jaketnya. Kamu dari mana? Tanya saya, berusaha menjaga nada suara saya tetap netral. Meeting. Rin. Sudah kubilang tadi. Jawabnya ketus. Dia melempar jaketnya ke sofa dan langsung menuju kamar mandi. Saya memeriksa jaket itu, tanpa sadar mencari petunjuk. Di saku dalam, saya menemukan tanda terima dari sebuah kafe mewah, lagi-lagi untuk 2 orang. Hati saya berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya, dan anting-anting yang saya temukan di mobilnya minggu lalu kembali menghantui pikiran saya. Andi, kita perlu bicara, kata saya saat dia keluar dari kamar mandi. Dia menghela napas, seolah sudah tahu apa yang akan saya katakan. Rin, aku capek. Bisa nggak kita bicara besok? Tapi ini penting, desak saya. Aku tahu bisnis sedang sulit. Tapi kenapa kamu menjauh? Dan, siapa Lisa itu sebenarnya? Saya tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Andi menatap saya dengan mata yang dingin. Lisa adalah konsultan yang membantu kita keluar dari masalah ini. Kamu nggak perlu curiga. Justru kamu. Dia berhenti, seolah menahan kata-kata. Tapi saya tahu apa yang ingin dia katakan. Apa? Aku pembawa sial lagi. Tanya saya, suara saya mulai bergetar. Andi, aku sudah berusaha mendukungmu. Aku bawa bekal, aku bantu promosi, aku lakukan semua yang bisa kulakukan. Tapi kamu malah menuduhku. Dia menggosok wajahnya dengan frustrasi. Rina, kamu nggak paham. Bisnis ini bukan cuma soal usaha. Ada hal-hal lain. Ibu bilang. Jangan bawa-bawa ibumu. Potong saya. Marah. Kamu tahu aku nggak percaya tahayul itu. Kalau bisnis bermasalah, kita cari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Andi menatap saya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu di matanya. Bukan hanya kemarahan, tapi juga rasa bersalah. Rina, mungkin kita memang nggak cocok untuk bisnis ini, katanya pelan. Mungkin pernikahan kita membawa energi buruk. Kata-kata itu seperti tamparan. Saya terdiam, tak percaya. Jadi, kamu serius menyalahkanku? Setelah semua yang kulakukan untukmu. Air mata mulai menggenang, tapi saya menahannya. Saya tak ingin dia melihat saya lemah. Andi tak menjawab. Dia hanya berbalik dan masuk ke kamar tidur, meninggalkan saya di ruang tamu yang gelap. Saya duduk di sofa, menatap mawar yang saya bawa tadi. Kini layu di meja. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh wajah Lisa, parfum asing di jaket Andi, dan tuduhan, pembawa sial, yang terus bergema. Keesokan paginya, badai benar-benar melanda. Andi pulang dari kantor dengan wajah pucat. Rin, kita bangkrut, katanya tanpa preambule.
bank menolak pinjaman, dan investor terakhir mundur. Semua habis. Saya terpaku. Habis? Maksudnya apa? Andi, kita masih punya tabungan, kan? Kita bisa mulai lagi. Tabungan itu nggak cukup, bentaknya. Kamu nggak ngerti, Rina. Semuanya runtuh, dan aku nggak tahu kenapa. Dia menatap saya, dan kali ini tuduhannya terucap jelas. Sejak kita menikah, semuanya berantakan. Ibu benar. Kamu membawa sial. Saya merasa dunia berhenti berputar. Air mata yang saya tahan semalaman akhirnya tumpah. Andi, kamu nggak serius, kan? Aku istri kamu. Aku rela berhenti freelance demi bisnismu. Dan sekarang kamu bilang aku pembawa sial. Dia tak menjawab. Dia hanya menatap lantai, seolah tak sanggup melihat wajah saya. Malam itu, dia tidur di kamar tamu. Saya terbangun berkali-kali, mendengar suara tangis saya sendiri. Hati saya hancur, tapi di tengah kepedihan, sebuah tekad mulai muncul. Jika Andi benar-benar percaya saya pembawa sial, saya akan membuktikan bahwa dia salah. Dan jika ada orang lain di balik semua ini, seperti Lisa, saya akan mencari tahu. Badai telah melanda, tapi saya belum tahu bahwa ini baru permulaan. Setelah pengumuman bangkrut itu, rumah kami terasa seperti medan perang yang sunyi. Saya, Rina, berusaha menjaga kewarasan dengan rutinitas sehari-hari, membersihkan rumah, memasak makanan yang mungkin tak disentuh, dan berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi setiap sudut rumah mengingatkan saya pada tuduhan Andi. Pembawa sial. Kata-kata itu seperti racun yang merembes pelan, menghancurkan segala yang tersisa dari cinta kami. Saya mencoba berbicara dengannya, tapi Andi semakin menarik diri, sering menghabiskan waktu di kamar kerjanya, menatap layar komputer dengan mata kosong, atau keluar malam tanpa penjelasan. Pagi itu, saya bangun dengan tekad baru. Saya akan membuktikan bahwa saya bukan penyebab kegagalan ini. Saya menyeduh kopi untuk kami berdua, menyiapkan sarapan omelet dengan roti panggang, dan menunggu Andi turun. Saat dia muncul, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, kerutan di dahi, lingkaran hitam di bawah mata. Pagi, sayang, sapa saya, mencoba tersenyum. Aku pikir kita bisa bicara sekarang. Tentang bisnis, tentang kita. Andi duduk di meja, tapi tak menyentuh makanan. Dia hanya menatap cangkir kopinya, seolah mencari jawaban di dasarnya. Rina, aku sudah bilang. Semuanya runtuh. Aku harus mulai dari nol, katanya pelan. Tapi ada nada tajam di balik kata-katanya. Aku tahu, Andi, tapi kita bisa bangkit bersama. Aku punya ide. Mungkin kita jual rumah ini, pindah ke tempat lebih kecil, dan aku bisa kembali freelance. Kita bisa. Tidak, bentaknya tiba-tiba, membuat saya terlonjak. Kamu nggak ngerti, Rin. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal nasib. Sejak kita menikah, semuanya berubah. Bisnis lancar sebelumnya. Tapi sekarang, hutang menumpuk. Klien pergi. Supplier curang. Dan ibu bilang. Lagi-lagi ibumu. Potong saya. Suara saya naik. Andi, ibumu selalu bilang tanggal nikah kita buruk. Zodiak kita nggak cocok. Tapi itu omong kosong. Bisnis bangkrut karena faktor ekonomi. Bukan karena aku. Dia menatap saya dengan mata yang penuh kemarahan. Omong kosong? Rin, lihat faktanya. Sebelum menikah, aku dapat kontrak besar. Setelahnya, semuanya hancur. Kamu yang bawa sial itu. Kata-kata itu keluar seperti peluru, langsung mengenai hati saya. Saya terdiam, tak percaya. Andi, pria yang dulu mencintaiku dengan sepenuh hati, kini menatapku seperti musuh. Andi, kamu nggak serius, gumam saya. Air mata mulai menggenang. Aku sudah korbankan karirku untukmu. Aku bantu promosi, desain, bahkan urus administrasi. Dan sekarang kamu tuduh aku pembawa sial? Karena apa? Karena ramalan tahayul. Dia berdiri,
menendang kursi dengan marah. Ya, karena itu. Ibu konsultasi dengan dukun, dan dia bilang ada aura negatif dari pernikahan kita. Kamu lahir di hari sial, Rin. Tanggal 13. Dan sejak itu, hidupku berantakan. Saya tertawa pahit, meski hati saya hancur. Dukun? Kamu percaya dukun sekarang? Andi, ini gila. Kalau bisnis bangkrut, kita cari penyebab sebenarnya. Mungkin ada korupsi di tim, atau kompetitor sabotase. Bukan menyalahkan istri. Tapi Andi tak mendengar. Dia berjalan mondar-mandir di ruang makan. Tangannya mengepal. Aku sudah cek, Rin. Semua supplier bilang pengiriman hilang karena kesalahan administrasi. Tapi aku tahu itu bukan kebetulan. Ini kutukan. Dan satu-satunya perubahan besar dalam hidupku adalah kamu. Saya merasa dunia runtuh. Saya berdiri, memeluk diri sendiri untuk menahan getaran tubuh. Jadi, apa yang kamu mau? Cerai. Karena aku, pembawa sial? Andi berhenti berjalan, menatap saya dengan mata yang dingin. Mungkin itu solusinya. Rin, aku butuh mulai baru, tanpa beban ini. Kata, beban, itu seperti pukulan terakhir. Saya berbalik, lari ke kamar tidur, dan mengunci pintu. Saya menangis sejadi-jadinya. Tubuh saya terguncang. Bagaimana bisa pria yang saya cintai berubah jadi monster seperti ini? Tapi di tengah air mata, pikiran saya mulai jernih. Ada sesuatu yang tak beres. Andi terlalu cepat menyalahkan saya, terlalu defensif. Dan ingatan tentang Lisa, wanita konsultan itu, kembali muncul. Parfum asing, anting-anting di mobil, nota belanja untuk 2 orang. Apakah dia? Saya menghapus air mata, mencoba berpikir rasional. Saya harus mencari tahu. Tapi hari itu, Andi tak pulang malam. Dia kirim pesan singkat. Nginep di kantor. Butuh ruang. Saya tidur sendirian. Mimpi buruk menghantui. Visi Andi dengan wanita lain. Tertawa atas penderitaan saya. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk konfrontasi lagi. Saya pergi ke kantornya, tapi tempat itu sudah kosong. Karyawan terakhir, Budi, sedang mengemasi barang. Mbak Rina, bisnis tutup. Pak Andi bilang kita semua di PHK. Katanya sedih. Dia bilang ini karena faktor eksternal. Faktor eksternal? Maksudnya apa, Budi? Tanya saya, hati berdegup. Budi ragu, tapi akhirnya bicara. Ada rumor. Mbak, Pak Andi sering meeting dengan Mbak Lisa. Katanya, dia yang handle keuangan akhir-akhir ini. Tapi, ada yang aneh. Beberapa transfer uang gak jelas. Ke rekening pribadi. Hati saya berhenti. Rekening pribadi? Milik siapa? Budi menggeleng. Gak tahu pasti, Mbak. Tapi Mbak Lisa sering bilang, ini untuk investasi baru. Pak Andi percaya banget sama dia. Saya pulang dengan pikiran berputar. Lisa, wanita itu pasti ada hubungannya. Tapi sebelum saya bisa berpikir lebih lanjut, Andi pulang sore itu dengan map kertas di tangan. Wajahnya keras, tanpa ekspresi. Rina, kita bicara. Katanya, duduk di sofa. Saya duduk di seberangnya. Tangan saya gemetar. Apalagi, Andi? Mau tuduh aku lagi? Dia mengeluarkan kertas dari map. Surat cerai. Ini yang terbaik. Rin, aku sudah hubungi pengacara. Kita cerai. Dan aku ambil semua aset yang tersisa. Kamu bisa ambil barang pribadimu. Saya terpaku. Tak percaya. Cerai? Begitu saja? Setelah 5 tahun pernikahan? Dan kamu tinggalkan aku tanpa apa-apa. Ini karena kamu, Rin. Kamu pembawa sial. Bisnis hancur karena aura burukmu. Jeritnya, wajahnya merah. Ibu bilang, kalau aku pisah dari kamu, nasibku akan berubah. Aku bisa mulai lagi dengan mitra baru. Mitra baru? Maksudnya Lisa? Tanya saya tajam, akhirnya meledak. Aku tahu, Andi.
parfumnya di jaketmu, antingnya di mobil, meeting malam-malam. Dia pelakor, kan? Dia yang rusak bisnis kita. Andi tertawa dingin. Lisa? Dia membantu aku. Dia yang bilang aku harus lepas dari pengaruh negatifmu. Kamu cemburu buta. Rin. Ini bukan soal dia. Ini soal sial yang kamu bawa. Saya berdiri, marah dan hancur. Kamu buta. Andi. Dia yang manipulasi keuangan. Budi bilang ada transfer aneh. Tuduhan kosong. Balasnya. Kamu keluar dari rumah ini besok. Aku sudah ganti kunci. Saya lari ke kamar, mengemasi barang dengan tangan gemetar. Foto-foto kami, baju-baju, buku desain, semua terasa berat. Malam itu, saya tidur di hotel murah, menangis hingga pagi. Saya hancur, tapi curiga semakin kuat. Lisa lah pelakunya. Dan Andi, suami yang dulu kucinta, kini musuh. Pagi berikutnya, saya kembali ke rumah untuk ambil sisa barang. Andi tak ada, tapi Lisa berdiri di pintu, tersenyum sinis. Selamat tinggal, Rina. Andi lebih baik tanpamu. Saya menatapnya tajam. Ini belum selesai, gumam saya. Saya pergi dengan hati penuh dendam, tapi juga tekad. Saya akan balas. Mereka akan menyesal. Setelah pengusiran itu, dunia saya terasa seperti puing-puing yang berserakan. Saya, Rina, meninggalkan rumah yang dulu penuh kenangan dengan hanya 2 koper besar dan sebuah tas ransel penuh dokumen pribadi. Hotel murah di pinggir kota menjadi tempat perlindungan sementara saya. Kamar kecil dengan dinding lembab dan bau rokok yang menempel. Saya tidur dengan mata terbuka, memutar ulang setiap kata Andi dalam kepala saya. Pembawa sial. Beban. Cerai. Air mata sudah kering, digantikan oleh kemarahan yang membara pelan. Tapi saya tahu, kemarahan saja tak cukup. Saya perlu bukti untuk membuktikan bahwa saya bukan penyebab kehancuran itu. Dan Lisa, wanita dengan senyum sinis itu, pasti ada di balik semuanya. Pagi pertama setelah perceraian resmi, saya duduk di sebuah warung kopi kecil di dekat hotel, menatap secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ponsel saya berdering, nomor tak dikenal. Saya ragu, tapi akhirnya angkat. Halo, Mbak Rina? Ini Budi, dari kantor Pak Andi dulu. Suara Budi terdengar gugup, seolah dia berbisik di tempat tersembunyi. Budi, apa kabar? Kamu di PHK juga, kan? Tanya saya, hati saya berdegup. Budi adalah salah satu karyawan setia Andi, yang dulu sering bercerita tentang keluarganya. Iya, Mbak, semua dipecat. Tapi, aku punya sesuatu yang mungkin penting buat Mbak. Kita ketemu? Katanya cepat. Saya setuju, dan kami bertemu di taman kota yang sepi sore itu. Budi datang dengan tas selempang usang. Wajahnya penuh keringat. Mbak, aku nggak bisa lama. Pak Andi mungkin tahu aku hubungi Mbak. Dia menyerahkan sebuah flash disk kecil. Ini salinan data keuangan bisnis. Aku backup sebelum kantor tutup. Ada yang aneh, Mbak. Transfer-transfer ke rekening asing, dan nama Lisa sering muncul sebagai penerima. Hati saya berhenti sejenak. Lisa? Konsultan itu. Budi mengangguk. Iya. Dia bilang itu untuk investasi. Tapi aku cek, rekening itu atas nama perusahaan fiktif. Dan ada email-email antara Pak Andi dan dia. Bukan cuma bisnis, Mbak. Saya pulang ke hotel dengan flash disk itu. Tangan saya gemetar. Di kamar, saya colokkan ke laptop lama saya. Satu-satunya barang berharga yang saya bawa. Folder-folder penuh laporan keuangan, invoice, dan email. Saya mulai membaca. Mata saya melebar dengan setiap halaman. Transfer pertama, 50 juta rupiah ke rekening Lisa, dicatat sebagai biaya konsultasi. Tapi tak ada kontrak resmi. Lalu, transfer kedua, 100 juta rupiah, investasi proyek baru. Tapi proyek itu tak pernah ada. Lebih dalam lagi, ada email dari Andi ke Lisa. Sayang, transfer sudah. Kapan kita ketemu lagi? Kata,
Sayang, itu seperti pisau yang menusuk. Saya gulir lebih cepat. Email balasan dari Lisa. Terima kasih, darling. Ini akan membantu bisnis kita nanti. Jangan khawatir soal Rina. Dia cuma penghalang. Saya terdiam. Napas saya tersengal. Mereka sudah bersama sejak kapan? Dan bisnis kita? Ini bukan konsultasi. Ini penggelapan. Saya lanjut membaca sepanjang malam. Lupa makan. Ada bukti sabotase. Lisa mengirim email ke supplier, membatalkan pesanan atas nama Andi, dengan alasan perubahan strategi. Tapi Andi tak pernah tahu. Dia juga menggelapkan dana dari penjualan barang, memindahkannya ke rekening pribadinya. Total kerugian, hampir 500 juta rupiah. Bisnis bangkrut bukan karena sial saya, tapi karena manipulasi Lisa. Dan Andi, buta oleh nafsu, membiarkannya. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini campur antara sedih dan marah. Saya ingat wajah Lisa di pintu rumah. Andi lebih baik tanpamu. Ternyata, dia merencanakan ini semua. Mungkin dia mendekati Andi sebagai konsultan, merayu, dan pelan-pelan menguras bisnis untuk keuntungan pribadi. Dan Andi, dengan tuduhan tahayulnya, jadi pion sempurna. Pagi berikutnya, saya hubungi pengacara lama keluarga saya, Tante Mira. Rina, kamu yakin? Ini bisa jadi kasus pidana. Katanya setelah saya ceritakan semuanya. Aku yakin, Tante. Aku punya bukti. Tapi aku butuh bantuan untuk verifikasi. Tante Mira setuju membantu, dan kami bertemu di kantornya. Dia cek flash disk itu dengan timnya. Ini solid. Rin, transfer-transfer ini bisa dilacak. Lisa bukan nama asli. Dia punya rekam jejak sebagai penipu di bisnis sebelumnya. Saya terkejut. Rekam jejak. Tante Mira mengangguk. Aku cek database. Nama aslinya Lilisari. Pernah terlibat kasus penggelapan di perusahaan impor lain. Dia ganti identitas, tapi pola sama. Dekati pemilik, manipulasi keuangan, lalu kabur dengan uang. Hati saya membara. Lisa bukan sekadar pelakor. Dia penjahat profesional. Dan Andi jatuh ke perangkapnya, menyalahkan saya untuk menutupi kebodohannya. Saya pulang dengan tekad baru. Ini titik balik. Saya tak lagi korban. Saya akan jadi pembalas. Tapi penemuan itu juga menyakitkan. Saya habiskan hari-hari berikutnya di perpustakaan umum, mencari info tentang kasus serupa. Saya baca artikel online tentang wanita simpanan yang merusak rumah tangga dan bisnis. Setiap cerita mirip. Korban ditinggal miskin, pelaku hidup mewah. Saya bayangkan Lisa dan Andi sekarang. Mungkin mereka pindah ke apartemen mewah dengan uang hasil gelap itu. Suatu malam, saya tak sengaja bertemu teman lama, Dina, di supermarket. Rina, kamu kok kurus begini? Tanyanya prihatin. Saya ceritakan singkat, dan Dina terkejut. Andi? Dengan Lisa? Aku pernah dengar rumor. Lisa itu mantan temanku di kuliah. Dia selalu incar pria kaya. Rin. Dulu dia cerita rencana, bisnis cepat kaya. Dekati suami orang, ambil uangnya. Saya minta Dina cerita lebih detail. Ternyata, Lisa punya pola. Gunakan pesona, jadi konsultan, lalu gelapkan dana. Dia pernah lakuin ke bosnya dulu, kabur keluar kota, kata Dina. Ini konfirmasi. Saya pulang, tambah bukti ke file saya. Saya mulai hubungi mantan karyawan lain, seperti Budi. Mereka beri info tambahan. Lisa sering datang malam ke kantor. Andi berubah setelah itu. Ada yang lihat mereka bermesraan di parkir. Emosi saya campur aduk. Marah pada Andi yang bodoh, benci pada Lisa yang licik, dan sedih atas pernikahan yang hancur. Tapi penemuan ini beri kekuatan. Saya mulai rencanakan langkah selanjutnya. Konfrontasi, atau mungkin lapor polisi. Tapi belum. Saya ingin mereka merasakan sakit yang sama. Hari-hari berlalu. Saya pindah ke apartemen kecil milik saudara. Saya mulai freelance lagi. Desain grafis untuk klien kecil. Itu beri penghasilan.
Tapi pikiran saya tak lepas dari bukti itu. Suatu hari, saya lihat postingan Andi di media sosial. Foto dengan Lisa di restoran mewah. Caption, mulai baru dengan orang yang tepat. Hati saya sakit, tapi juga motivasi. Saya hubungi detektif swasta yang direkomendasikan Tante Mira. Cek latar belakang Lisa. Kata saya. Laporan datang seminggu kemudian. Lisa punya utang judi. Gunakan uang Andi untuk bayar. Dia rencanakan kabur setelah ambil semua. Ini puncak. Saya duduk di kamar, menatap semua bukti. Ini bukan lagi tentang perceraian. Ini tentang keadilan. Saya akan balas, tapi cerdas. Titik balik emosional ini ubah saya dari korban jadi pejuang. Setelah penemuan rahasia itu, saya, Rina, merasa seperti jatuh ke jurang yang tak berdasar. Bukti-bukti di flash disk itu memang memberi saya amunisi, tapi juga menyadarkan betapa hancurnya hidup saya. Saya kehilangan segalanya. Rumah yang dulu penuh tawa, suami yang saya pikir setia, dan bahkan kepercayaan diri yang selama ini saya bangun. Apartemen kecil milik saudara saya, di pinggiran Jakarta yang ramai tapi asing, menjadi tempat saya menyembunyikan diri. Kamarnya sempit, dengan dinding cat pudar dan jendela yang menghadap jalan berisik. Setiap malam, suara klakson dan pedagang kaki lima mengingatkan saya bahwa dunia terus berputar, sementara saya terjebak di titik nol. Pagi-pagi pertama di sana, saya bangun dengan tubuh lemas. Cermin di kamar mandi menunjukkan wajah saya yang pucat, mata bengkak dari tangis semalaman, dan rambut kusut yang tak sempat saya sisir. Siapa kamu sekarang, Rina? Gumam saya pada bayangan itu. Saya bukan lagi istri pengusaha sukses. Saya adalah wanita yang dicerai karena pembawa sial, ditinggal tanpa sepeser pun. Tabungan saya habis untuk biaya hidup selama bisnis Andi goyah. Dan freelance desain grafis yang dulu saya tinggalkan kini terasa seperti mimpi jauh. Saya duduk di lantai, memeluk lutut, dan menangis lagi, bukan karena sedih, tapi karena marah pada diri sendiri. Kenapa saya begitu buta? Kenapa saya biarkan Andi menginjak harga diri saya? Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Saya jarang keluar, hanya untuk belanja kebutuhan dasar di minimarket terdekat. Teman-teman lama yang dulu sering hubungi saya kini diam. Mungkin mereka dengar rumor dari Andi, bahwa saya penyebab bangkrutnya. Media sosial saya penuh notifikasi dari kenalan yang penasaran, tapi saya matikan semuanya. Biarkan saja, pikir saya. Saya merasa sendirian, seperti hantu di kota besar ini. Makanan terasa hambar. Saya makan mie instan setiap hari, duduk di meja kecil sambil menatap dinding. Pikiran saya dipenuhi bayangan Andi dan Lisa. Mereka mungkin sedang tertawa di apartemen mewah, menghabiskan uang hasil gelap itu. Mereka bahagia atas penderitaanku, gumam saya, dan itu membuat dada saya sesak. Titik terendah datang saat saya coba hubungi ibu saya di kampung. Rina, kamu kenapa nggak bilang dari dulu? Tanyanya, suaranya penuh khawatir. Saya ceritakan semuanya. Dari tuduhan Andi hingga bukti penggelapan Lisa. Ibu diam sejenak, lalu bilang, "Pulanglah ke sini, Nak. Ibu ada untukmu." Tapi saya tolak. "Enggak, Bu. Aku harus selesaikan ini sendiri." Tapi dalam hati, saya tahu saya butuh bantuan. Malam itu, saya hubungi saudara saya, Kak Riko, yang punya apartemen ini. "Kak, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Saya sambil menangis. Kak Riko datang keesokan paginya, membawa makanan hangat dan pelukan hangat. "Rina, kamu nggak sendirian. Aku tahu ini berat, tapi kamu kuat. Ingat waktu ayah meninggal? Kamu yang urus semuanya." Kata-katanya menyadarkan saya. Ya, dulu saya pernah jatuh, tapi bangkit. Kami duduk berjam-jam, bicara tentang masa lalu. Kak Riko sarankan saya mulai dari kecil. "Cari kerja dulu, Rin. Freelance lagi. Kamu kan jago desain." Itu jadi awal. Saya buka laptop lama saya, update portofolio yang sudah usang. Saya post di grup freelance online, desainer grafis available untuk proyek kecil. Respons pertama datang lambat.
Sebuah order logo untuk UMKM kecil. Bayarannya Rp500.000. Saya kerjakan dengan hati-hati, menuangkan semua emosi ke dalam desain itu. Saat klien puas dan beri review bagus, ada sedikit cahaya di hati saya. Aku masih bisa, pikir saya. Tapi bangkit tak mudah. Saya mulai belajar keterampilan baru, seperti yang Kak Riko sarankan. Kalau mau balas dendam, Rin, kamu harus pintar. Belajar bisnis online, atau investigasi. Saya daftar kursus gratis di YouTube, cara mulai bisnis digital, dan dasar investigasi pribadi. Setiap malam, setelah freelance, saya tonton video-video itu. Saya belajar tentang e-commerce, bagaimana bangun toko online tanpa modal besar. Saya juga pelajari cara lacak transaksi keuangan, pakai tools gratis seperti Spreadsheet untuk analisis data dari flash disk Budi. Bantuan dari teman lama juga datang tak terduga. Dina, yang saya temui di supermarket, hubungi saya lagi. Rina, aku punya teman di agensi desain. Mereka butuh freelancer. Mau aku rekomen? Saya setuju, dan dapat proyek lebih besar. Desain branding untuk startup. Bayarannya cukup untuk bayar sewa apartemen sendiri. Dina juga jadi tempat curhat. Lisa itu licik. Rin. Tapi kamu lebih pintar. Rencanakan balas dendammu diam-diam. Saya mulai merencanakan. Di buku catatan kecil, saya tulis langkah-langkah. 1. Kumpul lebih banyak bukti. 2. Bangun bisnis sendiri untuk mandiri. 3. Dekati mereka tanpa dicurigai. Saya hubungi detektif swasta lagi. Pakai uang dari freelance. Pantau Andi dan Lisa, kata saya. Laporan pertama, mereka pindah ke apartemen elit di Sudirman. Andi mulai bisnis baru dengan sisa uang. Lisa handle keuangan lagi. Mereka ulangi pola lama, gumam saya. Emosi saya naik turun. Ada hari saya bangun penuh semangat. Desain proyek baru sambil minum kopi panas. Ada hari saya jatuh lagi. Menangis ingat momen bahagia dengan Andi. Tapi setiap kali, saya ingatkan diri. Ini untuk keadilan. Saya mulai olahraga pagi, lari di taman dekat apartemen, untuk kuatkan tubuh dan pikiran. Saya baca buku motivasi, seperti The Power of Habit, untuk ubah pola pikir. Bulan pertama, saya dapat klien tetap, sebuah kafe kecil yang butuh desain menu bulanan. Itu beri penghasilan stabil. Saya beli pakaian baru, potong rambut, dan mulai keluar lagi. Saya gabung komunitas wanita entrepreneur online, sharing cerita tanpa detail pribadi. Saya pernah jatuh karena bisnis suami bangkrut, kata saya di forum. Responsnya hangat, saran, dukungan, bahkan kolaborasi. Rencana balas dendam mulai bentuk. Saya buat akun palsu di media sosial, ikuti Andi dan Lisa dari jauh. Saya lihat postingan mereka, liburan ke Bali, makan malam mewah. Uangku, pikir saya marah. Saya pelajari bisnis baru Andi, impor gadget lagi, tapi skala kecil. Aku bisa sabotase secara legal, gumam saya. Belajar hukum dasar dari Tante Mira. Saya tahu bisa lapor penggelapan jika bukti kuat. Teman baru dari komunitas. Seorang wanita bernama Sari, jadi mentor. Rina, bangun brandmu sendiri. Mulai dari desain produk. Saya coba, buat toko online di platform lokal, jual desain digital seperti template CV dan poster. Penjualan pertama, Rp100.000. Kecil, tapi bangga. Di tengah itu, saya jatuh lagi saat ulang tahun pernikahan kami lewat. Saya duduk sendirian, makan kue kecil yang saya beli. Selamat ulang tahun, Rina yang baru. Toas saya pada diri sendiri. Itu momen bangkit. Saya hapus semua foto Andi dari ponsel, blok nomornya. Akhir bulan itu, saya pindah ke apartemen lebih baik, bayar dari hasil kerja. Saya punya rutinitas, pagi desain, siang belajar bisnis, malam rencana dendam. Saya hubungi korban Lisa sebelumnya, dari info Tante Mira. Dia rusak hidupku juga, kata seorang pria di telepon. Aku punya bukti tambahan. Sekarang,
Saya bukan lagi korban. Saya Rina yang baru, mandiri, pintar, dan siap balas. Keterpurukan ini jadi bahan bakar. Saya akan bangkit, dan mereka akan jatuh. Bangkit dari keterpurukan memberi saya, Rina, semangat baru, tapi juga kesadaran bahwa balas dendam bukan soal emosi semata, ia butuh strategi. Bukti-bukti di flash disk dari Budi adalah awal, tapi saya tahu itu belum cukup untuk menghancurkan Lisa dan membuka mata Andi. Saya perlu lebih banyak fakta, lebih banyak kebenaran yang tak terbantahkan, untuk memastikan mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Apartemen kecil saya yang baru, dengan meja kerja sederhana dan papan tulis kecil penuh catatan, menjadi markas perang saya. Setiap malam, saya duduk di sana, ditemani lampu meja yang redup dan secangkir teh panas, menyusun langkah-langkah berikutnya seperti seorang jenderal yang mempersiapkan pertempuran. Langkah pertama saya adalah memverifikasi bukti dari flash disk itu. Saya hubungi Tante Mira lagi, pengacara keluarga yang kini jadi sekutu terbesar saya. Rin, bukti ini kuat, tapi kita perlu jejak resmi, dokumen bank, kontrak, atau saksi, katanya saat kami bertemu di kafe kecil dekat kantornya. Kalau Lisa memang penipu berulang, kita bisa lacak pola kejahatannya. Tapi hati-hati, dia licik. Saya mengangguk, mencatat sarannya. Tante, aku juga dengar dari korban sebelumnya. Pria bernama Pak Darmawan. Dia bilang Lisa pernah melakukan hal serupa di perusahaannya. Tante Mira mengernyit. Darmawan? Aku kenal kasus itu. Perusahaan impor alat medis, kan? Lisa, atau Lilis Sari, kabur setelah menggelapkan ratusan juta. Tapi dia lolos karena kurang bukti. Rin, kalau kamu mau ke polisi, kamu harus punya sesuatu yang tak bisa dia sangkal. Kata-kata itu memicu tekad saya. Saya mulai dari yang sederhana, menelusuri rekening bank yang tercatat di flash disk. Saya bukan ahli keuangan, tapi kursus online yang saya ikuti mengajarkan cara membaca laporan transaksi. Dengan bantuan seorang teman baru dari komunitas entrepreneur, seorang akuntan bernama Vina, saya pelajari alur uang itu. Lihat, Rin, kata Vina sambil menunjuk spreadsheet di laptopnya. Uang dari bisnis Andi masuk rekening perusahaan fiktif bernama Prima Solusi. Nama Lisa ada di dokumen pendiriannya, tapi disembunyikan di balik nama nomine. Nomine? Tanya saya bingung. Orang bayaran yang dipakai untuk tutupi identitas asli, jelas Vina. Lisa pintar, tapi ceroboh. Rekening ini masih aktif, dan ada transfer keluar ke akun pribadinya. Saya catat semua. Vina juga bantu saya lacak alamat perusahaan fiktif itu, sebuah kantor kosong di bilangan Jakarta Barat. Saya putuskan untuk pergi ke sana, meski Tante Mira memperingatkan. Jangan gegabah, Rin. Biar detektif yang cek. Tapi saya tak sabar. Saya ingin melihat sendiri. Pagi itu, saya naik ojek online ke alamat itu, membawa topi dan kacamata hitam untuk menyamar. Gedungnya kecil, lusuh, dengan papan nama Prima Solusi yang sudah pudar. Saya masuk, berpura-pura jadi kurir. Satpam yang bosan menatap saya. Mau kirim apa? Kantor itu sudah kosong sebulan. Katanya, kosong. Tapi saya dapat alamat ini untuk kirim dokumen. Bohong saya, berusaha santai. Satpam menggeleng. Mbak Lisa yang sewa, tapi dia jarang datang. Cuma buat terima surat, katanya. Sekarang entah kemana. Saya pulang dengan petunjuk baru. Lisa memang gunakan kantor itu sebagai kedok. Saya hubungi detektif swasta, Pak Yudi, dan beri alamat itu. Cek siapa yang sewa, dan cari tahu kemana Lisa pindah, kata saya. Pak Yudi, pria paruh-baya dengan suara serak, setuju dengan bayaran tambahan dari tabungan freelance saya. Sementara itu, saya terus pantau media sosial Lisa dan Andi pakai akun palsu. Lisa sering posting foto di tempat mewah, restoran rooftop, spa, bahkan butik desainer. Andi, yang dulu sederhana, kini ikut pamer jam tangan mahal dan mobil baru. Uangku, gumam saya setiap kali lihat. Tapi ada pola.
Lisa selalu tag perusahaan baru mereka, Nusantara Tech, yang katanya fokus pada distribusi gadget. Saya curiga ini cuma kedok baru untuk skema Lisa. Saya hubungi Pak Darmawan, korban sebelumnya. Dia setuju bertemu di sebuah warung kopi di Bogor. Lilis Sari hancurkan perusahaan saya, katanya. Wajahnya penuh penyesalan. Dia masuk sebagai asisten keuangan, lalu dekat dengan saya. Saya bodoh, percaya dia. Dia gelapkan dana, lalu kabur. Saya punya beberapa dokumen, tapi polisi bilang kurang kuat. Saya minta salinan dokumen itu. Ada tanda tangan Lisa, atau Lilis, di kontrak fiktif, mirip dengan yang ada di flash disk Budi. Ini pola yang sama, kata saya pada Pak Darmawan. Dia ulangi dengan Andi. Kalau kamu bisa hentikan dia, lakukan, katanya. Tapi hati-hati. Dia punya koneksi, mungkin di kalangan penegak hukum. Peringatan itu membuat saya lebih waspada. Saya mulai menyamar online, gabung ke grup bisnis tempat Lisa aktif. Pakai nama Sinta. Saya ikut diskusi, pura-pura tertarik kerjasama dengan Nusantara Tech. Saya kirim pesan ke Lisa. Mbak, saya dengar perusahaan Anda lagi naik daun. Ada peluang buat investor kecil. Lisa balas cepat, penuh pesona. Tentu, Sinta. Kita bisa bicara detail. Ketemu minggu depan. Saya tersenyum. Ini pintu masuk. Tapi saya tak gegabah. Saya hubungi Pak Yudi lagi. Minta laporan terbaru. Dia kirim foto. Lisa dan Andi di sebuah kafe, berbincang dengan pria yang kelihatan seperti pejabat. Itu pengacara terkenal, kata Pak Yudi. Mereka mungkin siapkan perlindungan hukum. Saya juga temui Budi lagi. Kali ini di rumahnya. Mbak, saya dengar dari teman di kantor lama. Lisa pernah ketahuan ubah data pengiriman. Dia hapus email bukti, tapi saya simpan di cloud, katanya. Dia beri akses, dan saya temukan email Lisa ke supplier. Minta alihkan barang ke gudang lain tanpa sepengetahuan Andi. Bukti menumpuk, transfer bank, email sabotase, dokumen fiktif, dan laporan detektif. Saya simpan semuanya di cloud terenkripsi, takut kehilangan. Tapi hati saya tak tenang. Setiap malam, saya mimpi buruk. Lisa tersenyum sinis. Andi menatap saya dengan tuduhan. Saya bangun berkeringat, tapi tekad saya tak goyah. Saya juga mulai bangun jejaring. Di komunitas entrepreneur, saya ceritakan kasus tanpa nama. Seorang anggota, Maya, tawarkan bantuan. Saya kenal wartawan investigasi. Kalau bukti kamu kuat, dia bisa bikin berita viral. Saya simpan kontaknya. Tahu media bisa jadi senjata. Satu malam, saat saya susun bukti di papan tulis, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Rina. Suara wanita yang dingin. Saya kenali. Lisa. Kamu pikir bisa main-main dengan saya? Hentikan. Atau kamu menyesal? Saya kaget. Tapi coba tenang. Lisa, aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan pura-pura. Aku tahu kamu hubungi orang-orang. Tanya-tanya soal saya. Mundur. Atau aku pastikan kamu nggak punya apa-apa lagi. Ancamnya. Lalu matikan telepon. Jantungan saya berdegup kencang. Bagaimana dia tahu? Apakah Budi atau Pak Darmawan membocorkan? Atau detektifku dibuntuti? Saya tak tidur malam itu. Memeriksa kunci pintu berulang-ulang. Tapi ancaman itu justru tambah bahan bakar. Kamu takut, Lisa. Gumam saya. Berarti aku di jalur yang benar. Esoknya, saya beli ponsel baru dengan nomor anonim. Pindahkan semua komunikasi penting ke sana. Saya juga pasang kamera kecil di pintu apartemen. Belajar dari video keamanan online. Saya tak akan biarkan Lisa intimidasi saya. Bukti sudah cukup untuk ke polisi. Tapi saya tunda. Saya ingin mereka jatuh lebih dalam. Saya bayangkan Lisa panik. Andi sadar dia dimanipulasi. Saya simpan flash disk di brankas kecil, dan di papan tulis, saya tulis. Langkah berikutnya, dekati mereka. Saya siap masuk ke sarang musuh, dengan senyum di wajah dan dendam di hati.
Dengan bukti yang menumpuk di tangan saya, Rina, saya merasa seperti memegang granat yang siap meledak, hanya perlu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Ancaman telepon dari Lisa malam itu, bukannya membuat saya mundur, justru menyalakan api di dalam diri saya. Dia takut. Dia tahu saya mulai mendekati kebenarannya. Dan itu berarti saya berada di jalur yang benar. Apartemen kecil saya kini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Itu adalah ruang komando, dengan papan tulis penuh catatan, laptop yang menyala hingga larut malam, dan tumpukan dokumen yang saya susun rapi. Saya bukan lagi istri yang tersakiti. Saya adalah pemburu yang siap menjebak mangsa. Langkah pertama balas dendam saya adalah mendekati Lisa dan Andi tanpa membuat mereka curiga. Saya tahu langsung melaporkan ke polisi akan memberi keadilan. Tapi itu terlalu cepat. Saya ingin mereka merasakan kepanikan, kehilangan kendali, seperti yang saya rasakan ketika Andi mengusir saya. Saya ingin mereka melihat wajah saya saat semuanya runtuh. Untuk itu, saya harus masuk ke dunia mereka, menyamar sebagai sekutu, bukan musuh. Saya mulai dengan akun palsu, Sinta, yang sudah saya buat di media sosial. Setelah pesan awal saya ke Lisa tentang peluang investasi, dia mengundang saya untuk bertemu di sebuah kafe mewah di bilangan Senopati, tempat favoritnya untuk pamer kemewahan. Kita bisa bicara soal Nusantara Tech, tulisnya, diikuti emoji senyum yang terasa sinis. Saya tersenyum di depan laptop. Kamu pikir aku bodoh, Lisa? Aku datang, tapi bukan sebagai mangsa. Sebelum pertemuan, saya persiapkan diri dengan cermat. Saya pinjam baju blazer elegan dari Dina, teman lama yang kini jadi pendukung setia. Saya ubah penampilan, rambut saya ikat rapi, pakai kacamata tanpa lensa untuk kesan profesional, dan poles wajah dengan riasan natural agar tak dikenali sebagai Rina, istri Andi. Saya juga pelajari istilah bisnis dari kursus online, supaya bisa bicara meyakinkan. Di tas, saya bawa perekam suara kecil yang saya beli murah dari toko elektronik. Siapa tahu Lisa mengatakan sesuatu yang bisa jadi senjata tambahan. Hari pertemuan tiba. Kafe itu penuh dengan aroma kopi mahal dan suara gelas kristal yang berdenting. Lisa sudah ada di sana, duduk di sudut dengan gaun merah menyala. Rambutnya tergerai seperti model iklan. Dia tersenyum saat melihat saya, tapi matanya menyelidik, seolah mencari celah. Sinta, kan? Sapanya, mengulurkan tangan. Senang akhirnya ketemu. Sama-sama, Mbak Lisa, balas saya, menahan dorongan untuk mencakar senyumnya. Saya dengar Nusantara Tech lagi berkembang. Saya tertarik investasi kecil-kecilan. Lisa langsung masuk mode penjual. Oh, pasti. Kami lagi ekspansi besar. Andi, mitra saya, punya visi luar biasa. Kalau kamu masuk sekarang, ROI-nya bisa gila. Dia lempar istilah-istilah bisnis, tapi saya perhatikan dia menghindari detail spesifik. Saya pura-pura antusias, mengangguk dan tanya hal-hal teknis yang saya tahu dari kursus. Berapa persen saham untuk investor kecil? Dan bagaimana laporan keuangannya? Dia agak tersendat, tapi cepat pulih. Itu nanti kita kirim via email, ya. Sekarang fokus ke visinya dulu. Dia ceritakan rencana besar mereka, impor gadget premium dari Korea, pasar baru di Asia Tenggara. Tapi saya tahu ini cuma omong kosong. Laporan detektif menunjukkan Nusantara Tech belum punya izin resmi. Saya rekam semua pembicaraan, berhati-hati agar tak terdeteksi. Lisa cerita soal keberhasilan Andi setelah lepas dari masa lalu yang toksik. Saya tahu dia maksud saya. Masa lalu itu bikin bisnis ambruk. Sinta, untung Andi sadar cepat. Katanya sambil tertawa kecil. Saya menahan amarah, tersenyum manis. Oh, ceritain dong. Masa lalu apa itu? Lisa hanya melambai, bilang itu cerita lama. Tapi saya tahu, dia sengaja provokasi. Pertemuan berakhir dengan janji follow up, dan saya pulang dengan perasaan campur aduk. Puas karena berhasil mendekati, tapi muak dengan kepalsuannya. Kembali di apartemen, saya dengar ulang rekaman itu. Catat setiap kata yang bisa jadi bukti.
Saya juga hubungi Pak Yudi, detektif swasta. Ada apa lagi soal Lisa? Tanya saya. Laporan baru, Mbak, katanya. Lisa ketemu pria lain, bukan Andi, di Hotel Bintang 5. Sepertinya dia main dua kaki, mungkin cari investor lain untuk tipu. Pak Yudi kirim foto. Lisa dengan pria parubaya, masuk hotel dengan tangan bergandengan. Saya tersenyum. Kamu ceroboh, Lisa. Saya putuskan langkah berikutnya. Sebarkan benih keraguan di antara mereka. Saya kirim pesan anonim ke Andi dari nomor baru. Hati-hati dengan Lisa. Dia ketemu pria lain di hotel. Cek foto. Saya lampirkan foto dari Pak Yudi, tanpa identitas pengirim. Saya tahu Andi mudah cemburu. Ini akan goyang kepercayaannya. Sementara itu, saya terus bangun bisnis kecil saya. Toko online template desain mulai ramai, dan saya dapat kontrak dengan kafe untuk branding bulanan. Penghasilan stabil membuat saya lebih percaya diri. Saya juga gabung ke acara networking bisnis, pura-pura jadi Sinta lagi, untuk dekati orang-orang di lingkaran Lisa. Di sana, saya dengar rumor, Nusantara Tech bermasalah sama supplier. Katanya, dana investor lenyap. Saya tersenyum dalam hati. Lisa ulangi pola lama, tapi kali ini saya siap. Saya hubungi Maya, teman dari komunitas yang kenal wartawan. Belum saatnya viral, tapi siapin kontaknya. Kata saya, aku mau mereka jatuh dulu. Malam itu, saya lihat postingan baru Andi di media sosial. Foto dia sendirian, tanpa Lisa, dengan caption, fokus ke depan. Saya tahu pesan anonim saya bekerja. Di grup bisnis, ada yang bisik Lisa dan Andi bertengkar hebat. Saya bayangkan Lisa panik, Andi curiga. Rencana saya mulai berjalan. Tapi Lisa tak tinggal diam. 2 hari setelah pertemuan, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal. Sinta, jangan coba-coba main api. Aku tahu siapa kamu. Jantungan saya berdegup kencang. Apakah dia tahu saya Rina? Saya cek kamera di pintu apartemen. Tak ada yang mencurigakan. Tapi saya tambah kunci ganda dan pindah komunikasi ke laptop baru yang saya beli. Saya hubungi Tante Mira, ceritakan ancaman itu. Rin, kamu sudah masuk terlalu dalam. Serahkan ke polisi sekarang. Sarannya, tapi saya tolak. Belum, Tante. Aku mau mereka hancur dulu. Saya lanjutkan rencana. Kirim email ke supplier Nusantara Tech. Pura-pura jadi jurnalis yang tanya soal ketidaksesuaian pembayaran. Saya tahu ini akan picu audit internal. Saya juga hubungi investor kecil yang pernah kerja dengan Lisa. Ceritakan pola penggelapannya tanpa ungkap identitas. Cek dana kalian. Saran saya. Benih keraguan mulai tumbuh. Satu malam, saat saya susun strategi di papan tulis, saya dengar ketukan di pintu. Jantungan saya berhenti. Saya cek kamera. Tak ada siapa-siapa. Hanya amplop di depan pintu. Di dalamnya, foto saya di kafe saat bertemu Lisa, dengan tulisan merah. Mundur, atau ini tersebar. Saya gemetar, tapi tak mundur. Kamu takut, Lisa, gumam saya. Simpan foto itu sebagai bukti ancaman. Rencana balas dendam sudah dimulai. Saya tak lagi korban yang lemah. Saya adalah bayangan yang mengintai. Siap hancurkan mereka dari dalam. Langkah berikutnya, masuk lebih dalam, dan buat mereka saling menghancurkan. Rencana balas dendam saya, Rina, mulai berjalan seperti mesin yang terkalibrasi dengan baik. Ancaman Lisa melalui foto dan pesan anonim itu bukannya membuat saya mundur, malah memperkuat tekad saya untuk menghancurkan dunianya. Saya tahu dia panik. Tanda-tanda kecil seperti pesan tergesa-gesa dan ketegangan di media sosialnya menunjukkan bahwa dia merasa terpojok. Andi, dengan kecurigaannya yang mulai tumbuh, adalah celah yang saya manfaatkan. Apartemen kecil saya kini penuh dengan catatan strategi, papan tulis yang dipenuhi garis dan nama, serta tumpukan dokumen yang siap menjadi senjata. Saya tak lagi hanya mengumpulkan bukti, saya mulai menabur benih kehancuran mereka, dan rasanya seperti menyusun puzzle yang akhirnya akan menunjukkan wajah kebenaran.
Langkah pertama adalah memperdalam peran saya sebagai Sinta. Setelah pertemuan di kafe dengan Lisa, saya terus menjalin komunikasi dengannya melalui email dan pesan. Saya pura-pura antusias dengan Nusantara Tech, mengajukan pertanyaan teknis yang sengaja rumit untuk menguji kedalaman kebohongannya. Mbak Lisa, saya tertarik investasi 50 juta rupiah. Bisa lihat laporan keuangan 3 bulan terakhir. Tulis saya dalam email, sengaja menekan. Lisa membalas dengan dokumen yang tampak meyakinkan, grafik pendapatan, proyeksi keuntungan, tapi saya tahu itu palsu. Vina, teman akuntan saya, memeriksanya dan tertawa. Rin, ini laporan asal-asalan. Angka-angkanya nggak konsisten, dan beberapa transaksi fiktif. Saya simpan dokumen itu sebagai bukti tambahan. Tapi saya ingin lebih. Saya ingin Lisa dan Andi bertengkar, saling curiga, hingga keretakan mereka tak bisa diperbaiki. Saya kirim pesan anonim lain ke Andi, kali ini dari email sekali pakai. Lisa ketemu investor lain di hotel. Dia bilang kamu cuma pion. Cek rekeningnya. Saya lampirkan salinan transfer bank dari flashdisk Budi, yang menunjukkan dana mengalir ke akun pribadi Lisa. Saya tahu ini akan membuat Andi marah, tapi saya juga harus berhati-hati. Lisa jelas punya mata-mata, seperti yang ditunjukkan oleh foto ancaman di depan pintu saya. Untuk menjaga kedok, saya hadiri acara bisnis kecil di Jakarta, tempat Lisa dan Andi dijadwalkan jadi pembicara. Saya datang sebagai Sinta, mengenakan wig pendek dan pakaian formal yang saya pinjam dari Dina. Di acara itu, saya amati mereka dari kejauhan. Andi tampak gelisah, berbicara dengan nada datar tentang peluang di pasar gadget. Lisa, di sisi lain, penuh pesona, melempar senyum ke audiens dan sesekali menyentuh lengan Andi, gerakan yang terlihat mesra. Tapi saya perhatikan Andi menegang setiap kali disentuh. Pesanku bekerja, pikir saya, tersenyum dalam hati. Saya dekati mereka setelah acara, berpura-pura sebagai investor pemula. Pak Andi, Mbak Lisa, presentasinya luar biasa, kata saya dengan antusias. Lisa tersenyum, tapi matanya menyelidik, seolah mencoba mengenali saya. Andi hanya mengangguk, wajahnya kaku. Terima kasih, Sinta, kata Lisa. Kamu serius mau investasi? Kita bisa atur meeting privat. Oh, pasti, balas saya. Sengaja memainkan peran gadis naif. Tapi saya perlu lihat operasionalnya dulu. Kantor kalian di mana? Saya tahu pertanyaan ini berisiko, tapi saya ingin lihat reaksi mereka. Lisa tersenyum kaku. Kantor masih renovasi, Sinta. Tapi kita bisa ketemu di kafe lagi. Andi meliriknya, dan saya tangkap ada ketegangan di antara mereka. Saya pamit, tapi sebelum pergi, saya sengaja jatuhkan pena di dekat tas Lisa. Saat membungkuk mengambilnya, saya lihat ponselnya di atas meja, layar menyala dengan notifikasi. Cek rekening sekarang, atau kita selesai. Pengirimnya tak terlihat, tapi saya tahu itu pasti Andi atau seseorang yang mulai curiga. Malam itu, saya dengar kabar dari Pak Yudi, detektif swasta. Mbak, Andi dan Lisa ribut besar di apartemen mereka. Tetangga dengar teriakan, dan Andi bilang sesuatu soal uang hilang. Lisa keluar dengan koper, tapi balik lagi pagi ini. Saya tersenyum. Keretakan mulai terlihat. Saya minta Pak Yudi terus pantau, terutama pergerakan Lisa. Sementara itu, saya lanjutkan tekanan dari luar. Saya hubungi supplier yang pernah kerja dengan Nusantara Tech, masih sebagai jurnalis. Saya tanya soal keterlambatan pembayaran, dan satu supplier mengaku marah. Mbak Lisa bilang dana sudah dikirim, tapi rekening kami kosong. Kami mau lapor polisi. Saya sarankan mereka simpan bukti, tanpa ungkap identitas saya. Ini akan jadi bom waktu. Di sisi lain, bisnis kecil saya mulai stabil. Toko online saya dapat pelanggan tetap, dan saya mulai jual produk fisik, mug dan kaos dengan desain custom. Penghasilan ini memberi saya kebebasan untuk fokus pada rencana. Saya juga gabung ke grup WhatsApp investor kecil, tempat beberapa orang mulai curiga dengan Nusantara Tech.
Saya, sebagai Sinta, lempar pertanyaan halus. Pernah dengar soal audit keuangan perusahaan ini? Itu cukup untuk memicu diskusi, dan beberapa investor mulai minta laporan resmi. Satu malam, saat saya sedang menyiapkan desain baru, ponsel anonim saya berdering. "Sinta, kamu main api." Suara Lisa, dingin dan penuh ancaman. "Aku tahu kamu bukan investor biasa. Mundur, atau aku hancurkan hidupmu." Saya tarik napas dalam, berusaha tenang. "Mbak Lisa, saya cuma mau bisnis yang jelas. Kalau ada masalah, kenapa takut?" Balas saya. Suara saya dibuat polos. Dia tertawa sinis. "Kamu nggak tahu dengan siapa kamu main. Aku punya koneksi. Sinta. Satu telepon, dan kamu selesai." Dia matikan telepon. Tapi saya rekam percakapan itu. Ancaman langsung. Bukti lain untuk tumpukan saya. Saya hubungi Tante Mira. Ceritakan semua. "Rin, ini sudah berbahaya. Lisa mungkin punya orang dalam. Mungkin polisi atau pengacara. Serahkan ke wartawan sekarang." Sarannya. Saya setuju. Tapi minta waktu satu langkah lagi. Saya hubungi Maya, teman dari komunitas, dan kirim salinan bukti ke wartawan yang dia kenal. Tapi dengan catatan. Tahan dulu, sampai saya beri sinyal. Saya juga kirim email ke Andi, masih sebagai Sinta, dengan nada pura-pura khawatir. "Pak, saya dengar ada masalah keuangan di Nusantara Tech. Benar nggak?" Saya tahu ini akan tambah tekanan. Pagi berikutnya, Pak Yudi lapor. "Andi ke bank, cek rekening sendiri." Dia marah besar. Mungkin tahu Lisa gelapkan dana. Saatnya konfrontasi tersembunyi memanas. Saya hadiri meeting lain dengan Lisa. Kali ini di kantor sementara mereka. Sebuah coworking space mewah. Saya bawa perekam lagi. Lisa tampak lelah. Lingkaran hitam di matanya tersembunyi di balik riasan tebal. Andi tak hadir. "Dia sibuk," kata Lisa. Tapi nadanya gugup. Saya tanya soal laporan keuangan lagi. Dan dia mulai kesal. "Sinta, kalau kamu nggak serius investasi, jangan buang waktu saya." Saya tersenyum. "Oh, saya serius, Mbak. Tapi saya dengar rumor dana investor hilang. Saya cuma mau pastikan." Lisa membeku, dan untuk pertama kalinya, saya lihat ketakutan di matanya. Dia buru-buru akhiri meeting, dan saya tahu dia mulai goyah. Malam itu, saya lihat postingan di grup investor. Nusantara Tech dituntut supplier. Saya tahu ini hasil tekanan saya. Andi dan Lisa mulai retak. Bisnis mereka goyah. Saya duduk di apartemen, menatap papan tulis, dan menulis. Langkah berikutnya, hancurkan. Konfrontasi tersembunyi ini hanya permulaan. Klimaks sudah dekat. Hari-hari setelah konfrontasi tersembunyi terasa seperti menjelang badai besar. Saya, Rina, bisa merasakan ketegangan di udara, seperti listrik statis sebelum petir menyambar. Setiap langkah yang saya ambil sebagai Sinta telah membawa Lisa dan Andi ke tepi jurang, dan sekarang saatnya untuk mendorong mereka jatuh. Bukti-bukti yang saya kumpulkan, email, transfer bank, laporan detektif, dan rekaman ancaman Lisa, sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Tapi saya ingin lebih dari sekadar laporan polisi. Saya ingin mereka merasakan kehancuran yang sama seperti yang saya alami saat Andi mengusir saya dengan tuduhan pembawa sial. Apartemen kecil saya kini penuh dengan energi. Papan tulis dipenuhi garis waktu, nama, dan strategi. Sementara laptop saya menyala dengan dokumen yang siap jadi senjata pamungkas. Saya mulai dengan mempercepat tekanan. Lewat akun Sinta, saya kirim email ke beberapa investor Nusantara Tech. Pura-pura jadi anggota grup yang khawatir. "Teman-teman, ada yang sudah terima laporan keuangan terbaru? Saya dengar ada masalah dengan pembayaran supplier." Tulis saya di grup WhatsApp investor. Saya tahu ini akan memicu kepanikan. Dan benar saja, dalam hitungan jam, grup itu ramai dengan pertanyaan dan keluhan. Beberapa investor mulai menuntut transparansi, sementara yang lain mengancam tarik dana. Saya tersenyum membaca respons mereka. Tahu bahwa Lisa dan Andi sedang kebakaran jenggot. Sementara itu,
Laporan dari Pak Yudi, detektif swasta, semakin menarik. Mbak, Lisa ketemu pengacara di sebuah kafe kemarin. Dia tampak panik, bicara soal tutup perusahaan sebelum ketahuan, katanya melalui telepon. Andi juga mulai curiga. Dia ke bank lagi, minta audit internal. Saya bisa membayangkan Andi, yang dulu begitu percaya pada Lisa, kini mulai mempertanyakan setiap langkahnya. Foto anonim yang saya kirim tentang Lisa dengan pria lain di hotel pasti memperkeruh pikirannya. Saya putuskan untuk mempercepat rencana. Saya hubungi Maya, teman dari komunitas entrepreneur yang kenal wartawan investigasi. Maya, waktunya sekarang. Kirim semua bukti ke wartawan itu, kata saya. Saya serahkan salinan flash disk Budi, dokumen dari Pak Darmawan, rekaman ancaman Lisa, dan laporan detektif. Maya tersenyum lebar. Rin, ini bakal jadi bom. Wartawan ini, Pak Haryo, terkenal bongkar kasus korupsi. Dia akan suka cerita ini. 2 hari kemudian, artikel pertama muncul di situs berita online terkenal. Judulnya mencolok, Skandal Keuangan di Nusantara Tech, Penggelapan Dana Investor. Artikel itu ungkap transfer mencurigakan ke rekening fiktif, menyebut konsultan keuangan, tanpa nama sebagai dalangnya. Saya tahu Lisa akan panik membaca ini. Saya pantau media sosialnya. Postingannya tiba-tiba berhenti, dan Andi hapus semua foto mereka bersama. Mereka mulai retak, gumam saya. Merasa puas tapi belum selesai. Saya lanjutkan serangan dengan menghubungi supplier yang pernah kerja dengan Nusantara Tech. Saya, masih sebagai jurnalis, minta konfirmasi soal tunggakan pembayaran. Salah satu supplier, Pak Bima, marah besar. Mbak Lisa janji bayar bulan lalu, tapi kosong. Kami sudah lapor ke polisi. Saya sarankan dia koordinasi dengan investor lain. Tahu ini akan memperbesar tekanan. Tak lama, media sosial ramai dengan tagar Nusantara Tech penipu, dipicu oleh cuitan investor yang marah. Saatnya untuk konfrontasi langsung, tapi tetap tersembunyi. Saya atur pertemuan lain dengan Lisa sebagai Sinta, kali ini di restoran mewah yang dia pilih. Saya datang dengan wig dan kacamata, tapi kali ini bawa keberanian lebih. Lisa terlihat kusut, riasannya tak bisa sembunyikan lingkaran hitam di matanya. Sinta, kamu masih serius investasi? Situasi lagi rumit, katanya. Suaranya bergetar. Rumit? Maksudnya berita soal penggelapan. Tanya saya polos, sengaja menusuk. Saya dengar ada konsultan yang bawa kabur uang. Benar enggak, Mbak? Lisa memucat. Itu fitnah. Media bohong. Andi dan saya sedang urus ini. Dia hampir berteriak, menarik perhatian pengunjung lain. Saya rekam percakapan itu. Tahu ini akan jadi bukti emas. Kalau fitnah, kenapa enggak klarifikasi? Investor pada panik. Loh, desak saya, tetap pura-pura naif. Lisa bangkit, wajahnya merah. Kamu siapa sebenarnya? Jangan ikut campur urusan saya. Dia buru-buru pergi, meninggalkan tasnya sejenak. Saya lihat ada kertas di dalamnya, catatan dengan nama bank dan nomor rekening. Saya foto cepat sebelum dia kembali. Malam itu, artikel kedua dari Pak Haryo terbit. Kali ini menyebut nama Lilis Sari sebagai tersangka utama. Media sosial meledak, dan polisi mulai investigasi setelah laporan supplier dan investor. Saya dapat kabar dari Pak Yudi. Lisa coba kabur. Dia beli tiket pesawat ke Singapura. Tapi Andi hentikan dia di bandara. Mereka ribut besar. Saya tahu ini puncaknya. Saya putuskan untuk hadir sebagai Rina, bukan Sinta, di acara publik terakhir Nusantara Tech. Peluncuran produk yang ternyata cuma kedok untuk tarik investor baru. Saya masuk dengan gaun sederhana tapi elegan. Rambut tergerai, tanpa menyamar. Andi ada di panggung, berbicara dengan wajah pucat. Lisa di sampingnya, mencoba tersenyum tapi gagal. Saat sesi tanya jawab, saya berdiri. Pak Andi, Mbak Lisa, kata saya lantang, membuat ruangan hening. Saya Rina, mantan istri Anda.
Bisnis Anda bangkrut bukan karena saya, pembawa sial, tapi karena penggelapan dana oleh Mbak Lisa. Saya punya bukti, transfer bank, email sabotase, dan rekaman ancaman. Semua sudah di polisi dan media. Ruangan gempar. Andi memucat. Mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Lisa mencoba lari, tapi beberapa investor menghadangnya. Marah. "Kamu penipu," teriak salah satu. Saya berdiri tegak, menatap mereka berdua. "Kalian pikir saya lemah? Sekarang lihat siapa yang hancur." Polisi masuk tak lama setelah itu, menahan Lisa di depan semua orang. Andi menatap saya. Wajahnya penuh penyesalan dan kebingungan. "Rina, aku," gumamnya. Tapi saya angkat tangan, menghentikannya. "Simpan kata-katamu, Andi. Kamu pilih percaya dukun daripada istri. Sekarang tanggung akibatnya," kata saya dingin, lalu berbalik pergi. Di luar, wartawan menyerbu, merekam penahanan Lisa. Tagar Nusantara Tech penipu trending nomor 1. Malam itu, saya duduk di apartemen, menonton berita. Lisa ditahan, Andi diinterogasi sebagai saksi. Bisnis mereka hancur total. Investor menuntut ganti rugi. Saya buka papan tulis, coret kata, "balas dendam," dengan spidol merah. Saya menang, tapi hati saya tak sepenuhnya lega. Ada luka yang masih tersisa, tapi saya tahu saya sudah bangkit. Saya hubungi Tante Mira, ceritakan semuanya. "Rin, kamu luar biasa. Tapi sekarang fokus ke hidupmu. Biarkan hukum urus mereka," katanya. Saya mengangguk. Meski dia tak bisa lihat, klimaks pembalasan selesai. Tapi perjalanan saya belum. Setelah klimaks pembalasan yang mengguncang hidup Lisa dan Andi, saya, Rina, merasakan perpaduan aneh antara kemenangan dan kehampaan. Dunia mereka telah runtuh. Lisa ditahan polisi atas tuduhan penggelapan. Andi kehilangan bisnis barunya, dan nama mereka jadi bahan cemoohan di media sosial dengan tagar Nusantara Tech penipu yang terus trending. Tapi di tengah kepuasan melihat keadilan ditegakkan, ada luka di hati saya yang masih perih. Saya telah kehilangan pernikahan, rumah, dan tahun-tahun yang saya curahkan untuk Andi. Namun, di apartemen kecil saya yang kini terasa lebih hangat dengan tanaman hias dan bingkai foto baru, saya tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal baru bagi saya. Hari-hari setelah kejadian di acara Nusantara Tech, saya mulai merapikan hidup saya. Bisnis kecil saya, toko online desain grafis dan produk custom, berkembang pesat. Pelanggan setia dari kafe dan UMKM lokal terus memesan, dan saya mulai merekrut seorang asisten freelance untuk membantu mengelola pesanan. Saya juga meluncurkan seri baru, buku catatan dan stiker dengan desain inspiratif bertema, "Bangkit dari Keterpurukan." Setiap kali ada pelanggan yang memuji desain itu, saya tersenyum dalam hati. Mereka tak tahu bahwa setiap garis dan warna di situ terinspirasi dari perjuangan saya sendiri. Saya pindah ke apartemen yang sedikit lebih besar di dekat pusat kota, dengan jendela besar yang menghadap Cakrawala, Jakarta. Cahaya matahari pagi yang masuk ke kamar memberi saya energi baru setiap hari. Saya ubah rutinitas. Bangun jam 6, lari pagi di taman, lalu bekerja di meja kayu sederhana yang saya hias dengan vas bunga kecil. Mawar merah, yang dulu jadi simbol cinta saya dengan Andi, kini saya tanam sendiri di pot kecil. Simbol bahwa saya tak lagi bergantung pada siapapun untuk bahagia. Tante Mira, pengacara setia saya, mengabarkan perkembangan kasus Lisa. "Lilis Sari resmi didakwa penggelapan dan penipuan. Bukti yang kamu kumpulkan jadi kunci, Rin. Dia bisa dipenjara bertahun-tahun," katanya melalui telepon. Andi juga dimintai keterangan. Tapi dia bukan tersangka. Dia kehilangan segalanya, termasuk reputasi. Saya mengangguk, menatap foto Lisa di berita online. Wajahnya muram saat digiring polisi. "Bagus," gumam saya. "Dia pantas dapat itu." Tapi ketika Tante Mira menyebut Andi, hati saya sedikit terasa perih. Saya tak lagi mencintainya. Tapi kenangan 5 tahun pernikahan tak bisa dihapus begitu saja. Saya ingat tawa kami di pantai Bali. Malam-malam kami brainstorming ide bisnis. Tapi saya juga ingat kata-katanya.
Kamu pembawa sial. Itu cukup untuk mengeraskan hati saya lagi. Saya putuskan untuk menutup babak Andi sepenuhnya. Saya jual cincin kawin yang masih tersimpan di laci, gunakan uangnya untuk beli laptop baru, alat untuk membangun mimpiku sendiri. Saya juga hapus semua kontaknya, termasuk nomor ibu mertua yang dulu memicu tuduhan tahayul itu. Saya tak perlu mereka lagi, pikir saya. Komunitas entrepreneur yang saya ikuti jadi keluarga baru. Maya, yang membantu menghubungkan saya dengan wartawan, mengajak saya bicara di acara wanita pengusaha. Rina, ceritain kisahmu. Kamu inspirasi, katanya. Saya ragu awalnya. Saya tak suka sorotan publik. Tapi akhirnya saya setuju. Berbagi cerita tanpa menyebut nama Lisa atau Andi. Saya bicara tentang jatuh, bangkit, dan membangun bisnis dari nol. Audiens terpukau. Beberapa menangis. Setelah acara, seorang wanita mendekati saya. Saya juga dikhianati suami. Ceritamu bikin saya mau coba lagi, katanya. Saat itu, saya tahu perjuangan saya tak hanya untuk diri sendiri. Bisnis saya terus tumbuh. Saya mulai kolaborasi dengan brand lokal untuk desain kemasan, dan pendapatan saya cukup untuk menabung dan merencanakan ekspansi. Saya juga ikut kursus manajemen bisnis online, belajar tentang pemasaran digital dan skalabilitas. Kalau dulu saya bisa bantu Andi bangun bisnis, sekarang saya bisa lakukan untuk diri sendiri, pikir saya. Suatu sore, saat saya sedang desain di kafe favorit, seseorang mendekati meja saya. Rina? Suara itu familiar, tapi lemah. Saya mendongak. Andi berdiri di sana, pakaiannya sederhana, wajahnya tirus, dan matanya penuh penyesalan. Boleh duduk? Tanyanya. Saya menatapnya dingin. Apa maumu, Andi? Dia duduk. Tangannya gemetar. Aku salah, Rin. Lisa tipu aku. Aku kehilangan segalanya. Bisnis, uang, reputasi. Aku tahu sekarang kamu bukan pembawa sial. Aku bodoh. Percaya dia dan ibu. Saya tertawa kecil, pahit. Kamu sadar terlambat, Andi. Kamu usir aku, tuduh aku, dan pilih pelakor itu. Sekarang kamu minta apa? Maaf. Dia menunduk. Aku cuma ingin bilang aku menyesal. Kalau bisa, aku ingin perbaiki. Tidak. Potong saya tegas. Kamu sudah pilih jalanmu. Aku juga punya jalanku sekarang. Aku bahagia tanpa kamu. Saya berdiri, tinggalkan dia di kafe. Hati saya ringan. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasa bebas. Beberapa bulan kemudian, saya dengar kabar. Lisa divonis 7 tahun penjara. Andi pindah ke kampung. Hidup sederhana sebagai karyawan biasa. Saya tak peduli lagi. Mereka adalah masa lalu. Saya fokus pada masa depan. Bisnis saya mulai dilirik investor kecil, dan saya rencanakan buka studio desain sendiri. Di komunitas, saya bertemu Adi, seorang pengusaha muda yang jujur dan penuh semangat. Kami mulai sebagai teman, berbagi ide bisnis, tapi pelan-pelan, ada percikan di antara kami. Dia tak tahu detail masa laluku, tapi dia bilang, Rina, kamu orang yang kuat. Aku suka semangatmu. Saya tersenyum. Belum siap untuk cinta baru, tapi terbuka untuk kemungkinan. Malam itu, saya berdiri di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota. Saya ingat Rina yang dulu, yang menangis di hotel murah, yang merasa tak berharga. Kini, saya adalah Rina yang baru, pengusaha, pejuang, dan wanita yang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Saya angkat gelas anggur, toast untuk diri sendiri. Untuk keadilan, dan untuk akhir yang manis, gumam saya. Saya menutup papan tulis di apartemen, menyimpan semua catatan balas dendam. Hidup saya kini bukan lagi tentang mereka, tapi tentang saya, tentang mimpi, keberanian, dan kebahagiaan yang saya ciptakan sendiri. Badai telah berlalu, dan saya berdiri tegak di bawah langit cerah.